Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan timnya sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland milik Denmark, termasuk menggunakan militer. Pejabat Gedung Putih menyebut Trump sedang membahas berbagai opsi untuk mendapatkan Greenland, termasuk membeli wilayah itu dari Denmark, menjalin perjanjian asosiasi bebas dengan Greenland, hingga menggunakan kekuatan militer. Menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, meskipun ada tentangan dari beberapa pemimpin NATO. Sementara itu, sejumlah warga Amerika Serikat menggelar aksi protes atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di luar Pengadilan Federal Manhattan, New York. Para demonstran membawa bendera Venezuela dan slogan menuntut pembebasan Maduro dan istrinya. Mereka menilai Trump tidak punya hak menangkap Maduro dan mengganggu kedaulatan negara lain. Presiden sementara Venezuela mengumumkan masa berkabung selama 7 hari, menghormati mereka yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat. Sedikitnya 24 petugas keamanan Venezuela tewas dalam operasi militer di ibu kota Venezuela, Caracas. Kami ulas bagaimana kemudian dunia menyikapi langkah dan ancaman Amerika Serikat usai menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kami akan bahas ini bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore, apa kabar Mbak? Selamat sore, kabar baik, terima kasih. Sudah dengan Venezuela, kemudian ada ancaman terhadap Greenland, sebelumnya juga ada ancaman ke Kuba, ke Kolombia. Ini Anda bacanya Trump bakal serius nggak nih? Di satu sisi, pesan yang jelas beliau sangat serius adalah bahwa Amerika Serikat itu ada di atas aturan internasional. Dan bahwa Amerika Serikat serius mau melakukan riset terhadap, riset itu maksudnya kembali ke nol lagi ya, aturan-aturan main di tingkat internasional itu mau diputar ulang kembali supaya lebih menguntungkan Amerika Serikat. Kalau dilihat dari National Security Strategy yang dikeluarkan oleh Donald Trump di bulan November 2025, intinya jelas bahwa Amerika Serikat ingin mempertahankan dominasi atau kalau dalam bahasa hubungan internasional itu hegemoni ya dari Amerika Serikat di global. Walaupun sebenarnya faktanya itu akan sangat sulit terjadi melihat situasi dalam negeri ekonomi Amerika Serikat sekarang defisit, kemudian justru yang dianggap sebagai musuh oleh Amerika Serikat seperti China dan Rusia ternyata relatif baik-baik saja ekonominya, bahkan mengalami surplus ya si China itu. Oke, sehingga kalau Anda melihatnya reaksi dunia termasuk sekutu AS di Eropa akan gimana merespon ini semua? Kalau Eropa, saya pernah nulis tentang ini dan saya lihat mereka itu sebenarnya khawatir dengan bayang-bayang dirinya sendiri. Mereka belum punya imajinasi keluar dari kerjasama dengan Amerika Serikat itu akan seperti apa. Biaya yang harus ditanggung, itu mereka sebenarnya juga belum punya alokasinya yang memadai. Mereka butuh waktu beberapa tahun untuk bisa independen, bisa otonom dari Amerika Serikat. Itu sebabnya di NATO misalnya, mereka masih sangat gigih ya, berusaha untuk membuat suara NATO solid dan berusaha untuk mengiyakan saja apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Cuman dengan kejadian Greenland ini kan kelihatan bahwa Amerika Serikat betul-betul nggak peduli sebenarnya dengan NATO, at least di bawah Donald Trump ya. Oke, dan Anda membacanya reaksi Rusia dan Tiongkok akan bagaimana kemudian? Kalau China posisinya kan sekarang menjadi pendana untuk PBB. Jadi dia dalam posisi untuk tetap mempertahankan dukungan internasional lewat PBB sebagai mekanisme multilateral. Negara-negara middle power, negara berkembang itu kan masih menjadi jantungnya dari PBB. Mereka masih berdenyut, masih menjadi aktor penting di tingkat global yang juga masih punya suara. Walaupun Dewan Keamanan PBB-nya boleh dikatakan sudah dibuat makin lumpuh ya oleh Donald Trump dan serangan ke Venezuela. Rusia dalam posisi untuk tidak membuka konfrontasi yang lebih lebar, tapi bukan berarti kemudian dia tidak akan terlibat kalau ada konflik yang sifatnya menyenggol dirinya atau memprovokasi dirinya, dia bisa tetap masuk ke ranah persenjataan. Sehingga membaca kondisinya seperti ini, Mbak, terakhir singkat saja, Indonesia harus menyiapkan hal apa lagi untuk kemungkinan-kemungkinan setelah tindakan AS seperti ini? Pertama, Indonesia harus siap waktunya sangat singkat ya untuk keluar dari middle income trap. Dan kedua,
agenda politik luar negeri Indonesia betul-betul harus serius keluar dari agenda prioritas Presiden Prabowo semata. Karena konteks global berubah dengan total ya, dengan sangat cepat, sehingga nggak mungkin kita bisa mencapai agenda prioritas itu kalau kerjasama internasional tidak ditangani dengan serius. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Mbak. Selamat sore.